158. Clara wanita simpanan season I. Clara terperangah mendengar apa yang Bram katakan. Dia tak bermaksud menyinggung perasaan Bram. Clara tahu Bram menyayangi Brill. Tetapi dia hanya tak suka mendengar perkataan Bram tentang dirinya yang seharusnya tak menolong anak kecil yang terjatuh ke kolam tadi. Bram. Clara mencoba mendekati Bram. Tetapi Bram tak menanggapi panggilan Clara. Bram mengabaikan Clara. Bram mengambil remote dan menyalakan televisi. Dia pun duduk di sofa panjang dengan pandangan tertuju pada televisi. Bram benar-benar tak menghiraukan Clara yang kini mulai duduk di dekatnya. Clara merapatkan tubuhnya dengan tubuh Bram. Sementara itu Bram menggeser posisi duduknya. Dia masih tetap mengabaikan Clara dan tak mengatakan apapun. Lagi-lagi Clara mendekati Bram. Bram pun terus menghindari Clara. Hei, awas. Bro, oh, shit. Bram mengumpat. Sedangkan Clara memekik ketika Bram terjatuh dari sofa karena terus menghindari dirinya. Sesaat kemudian Clara pun terkekeh melihat Bram yang baru saja menggerutu kesal karena terjatuh dari sofa dan masih terduduk di lantai. Clara berhenti terkekeh. Ketika Bram menatapnya dengan tajam, Bram pun duduk kembali di sofa dengan masih diam dan mengabaikan Clara. Bram tersentak ketika Clara memeluknya. Sontak Bram pun mencoba melepaskan pelukan Clara tetapi Clara justru memeluknya dengan erat. Jangan marah-marah. Aku tak bermaksud menyinggung perasaanmu. Ucap Clara seraya masih tetap memeluk Bram. Bram menghela napas pelan. Dia pun mengambil remote dan mengganti channel televisi saat ini ke channel lainnya. Clara pun diam. Tangannya tak terlepas memeluk Bram. Clara. Aku sesak. Jangan terlalu erat memelukku. Lagi pula. Aku takkan pergi kemanapun. Ucap Bram. Clara menggelengkan kepalanya. Aku takkan melepaskanmu jika kamu masih marah. Ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia melihat Clara ketika Clara mendongakkan kepalanya. Ayolah, lepaskan aku. Bajuku jadi basah karena terkena dress basahmu. Ucap Bram. Tidak. Aku tak mau. Aku takkan melepaskanmu. Ucap Clara kemudian memeluk Bram semakin erat. Astaga. Apa sebenarnya maumu? Tanya Bram kesal. Aku ingin. Kamu tak marah lagi padaku. Ucap Clara. Memangnya. Siapa yang marah? Tanya Bram. Lagi-lagi Clara mendongakkan kepalanya. Dia menatap Bram yang kini tengah menatapnya. Kamu marah padaku. Kamu bahkan mengancamku. Jawab Clara. Tidak. Aku tak marah. Ucap Bram kemudian melepaskan Clara dari tubuhnya. Clara pun melepaskan tangannya dari tubuh Bram. Kamu bohong. Ucap Clara. Aku jujur, aku tak berbohong. Ucap Bram, tapi tadi kamu memarahiku. Ucap Clara. Bram menggeram. Clara benar-benar banyak bicara. Bram tak mengatakan apapun lagi. Dia berdiri dan melepas pakaian atasnya. Dia melempar pakaian itu ke atas sofa. Tepat di dekat Clara. Bram membuka lemari pakaiannya. Dia mengerutkan dahinya ketika melihat tak ada satupun pakaian miliknya. Kamu mencari apa? Tanya Clara. Di mana bajuku? Tanya Bram. Baju. Aku sudah menyimpannya di koper. Ucap Clara. Semuanya. Tanya Bram lagi. Clara pun mengangguk. Astaga. Yang benar saja. Membuat pekerjaan saja. Harusnya kamu sisakan beberapa pakaian ganti. Lagi pula, kita masih akan berangkat ke Jerman besok siang. Sudah kukatakan jangan mengemas pakaian sekarang. Gerutu Bram. Aku tak tahu. Aku lupa. Ucap Clara. Bram memicingkan tatapannya ke arah Clara. Clara pun beranjak dari sofa. Aku terlalu antusias. Kamu tahu itu. Ucap Clara. Bram menghela napas panjang dan mengambil koper. Ketika koper terbuka, Bram pertama kali melihat dalaman-dalaman milik Clara. Bram pun menutup kembali koper tersebut. Dia salah mengambil koper, pikirnya, karena koper itu berisikan pakaian-pakaian Clara. Bram mengambil koper lainnya. Dia membuka koper tersebut dan menghela napas karena lagi-lagi pakaian Clara yang ada di dalam koper tersebut.
Bram pun kembali menutup koper itu. Dia melihat sekilas ke arah Clara yang tengah duduk santai seraya menonton televisi. Bram mencoba membuka koper lainnya. Kali ini, pakaiannya pasti ada di koper itu, pikirnya. Begitu Bram membuka koper tersebut, dia menggeram, tak ada pakaiannya di sana, melainkan koper itu justru berisikan sepatu-sepatu Clara dan dirinya. Brak. Bram memukul koper membuat perhatian Clara teralihkan dan tertuju pada Bram. Bram pun melihat ke arah Clara. Sebenarnya, apa yang kamu cari? Tanya Clara bingung. Di mana sebenarnya kamu memasukkan pakaian-pakaianku? Aku tak menemukannya di koper manapun. Kesal Bram, Clara mengerutkan dahinya. Dia mendekati koper dan membukanya. Clara mengeluarkan pakaian-pakaian yang berada di tumpukan paling atas. Kemudian menunjukkan pada Bram bahwa pakaian Bram berada di tumpukan paling bawah. Ini pakaian-pakaianmu. Masa iya? Kamu tak melihatnya sejak tadi? Ucap Clara bingung. Bram menghela napas kasar. Dia merebut pakaiannya yang ada di tangan Clara. Yang benar saja, sudah ada koper masing-masing untuk menyimpan barang masing-masing. Mengapa juga menempatkan barang-barangku menyatu dengan barang-barangnya di koper yang sama? Gerutu Bram. Bram pun pergi ke kamar mandi. Dia memakai pakaiannya di sana. Selesai memakai pakaiannya, Bram keluar dari kamar mandi. Dia kembali duduk di sofa. Di mana di sana Clara pun tengah duduk, ganti pakaianmu sana. Nanti kamu bisa masuk angin. Ucap Bram, Clara pun tersenyum. Dia beranjak dari sofa dan mengambil pakaian ganti. Setelah itu, Clara pergi ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya. Bram melihat ke arah sofa yang basah. Dia pun beralih menuju tempat tidur dan menonton televisi seraya duduk dan menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Waktu berlalu. Hari sudah semakin sore hari. Bram terbangun. Tak terasa rupanya dia terlelap ketika menonton televisi tadi. Bram melihat ke samping. Clara pun ternyata ikut terlelap. Bram menggelengkan kepalanya melihat Clara tidur bertelungkup dengan hanya menggunakan kaos pendek yang memperlihatkan punggungnya dan celana pendek ketat yang amat pendek. Hampir memperlihatkan bulatan bokongnya. Bram melihat ke arah jam dinding. Di mana waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore waktu Paris. Bram kembali melihat Clara. Tadi pagi dia sudah berjanji akan mengajak Clara makan malam di luar. Bram pun beranjak dari tempat tidur dan pergi menuju kamar mandi. Dia membersihkan tubuhnya di sana. Waktu pun berlalu. Cukup lama Bram mandi. Bram pun keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Bram melihat Clara yang masih tertidur, namun ada yang aneh. Clara kali ini tidur dalam keadaan telentang dan matanya sedikit berkedip-kedip meski masih terpejam. Bram menghela napas. Dia yakin sebetulnya Clara sudah bangun hanya saja masih ingin bermalas-malasan. Bram pun teringat ketika kemarin pagi Clara membangunkannya dengan cara mengancamnya akan mencari pria tampan, sehingga membuatnya mau tak mau bangun. Bram mendekati Clara. Dia menatap lekat wajah Clara dan muncullah sebuah ide di kepalanya. Ide untuk menjahili Clara tentunya. Hei, Bram! Clara berteriak karena terkejut ketika tiba-tiba saja Bram menarik kedua kakinya hingga tubuhnya berada di tepi tempat tidur. Bangun, dan mandilah. Ucap Bram seraya melepas handuknya dan melemparkannya ke arah Clara. Sontak Clara pun menangkap handuk itu. Dia bergegas bangun dan duduk di tepi tempat tidur. Dia melihat tubuh Bram yang tak memakai apapun. Tubuhnya polos dan rambutnya basah. Setelah itu, dia beralih menatap Bram. Apa maksudmu membangunkanku seperti itu? Kesal Clara. Salah sendiri. Malas sekali bangun. Ini sudah sore. Kita akan keluar. Ucap Bram. Clara mengerucutkan bibirnya. Memangnya, kita akan pergi kemana? Tanya Clara. Bram yang kini tengah mengambil pakaiannya pun menoleh melihat Clara. Apa kamu lupa? Kita akan makan malam di luar. Ucap Bram. Oh, makan malam romantis yang kamu katakan tadi pagi. Tanya Clara. Bram mengangguk.
Kemudian memakai underwear-nya. Dia pun memakai celana jeansnya. Aku yakin. Yang terjadi bukannya makan malam romantis. Melainkan sebaliknya. Ucap Clara. Bram menghentikan kegiatannya ketika akan memakai kemejanya. Apa maksudmu? Tanya Bram bingung. Apa Clara sedang meragukannya? Pikir Bram. Clara beranjak dari tempat tidur. Dia berjalan menuju kamar mandi. Di tengah langkahnya, dia pun menggerutu. Akan romantis seperti apa makan malam nanti. Membangunkan seorang wanita saja tak ada manis-manisnya. Kesal Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia mendengar keluhan Clara. Aku mendengarnya. Clara. Ucap Bram, terserah. Aku kesal padamu. Awas saja jika makan malamnya tak romantis. Aku takkan mau meladenimu lagi ketika kamu menginginkannya. Ancam Clara. Bram terperangah. Dia mendekati Clara yang akan memasuki kamar mandi. Dia mengerti maksud ucapan Clara mengarah kemana. Apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Bram. Brak. Bram terkejut ketika Clara menutup pintu kamar mandi dengan keras. Beruntung. Karena wajah Bram tak sampai terbentur ke pintu. Bram pun menghela napas panjang. Dia benar-benar keterlaluan. Lihat saja. Aku akan benar-benar memberikan mulutnya pelajaran. Beraninya terus mengancamku. Geram Bram. Bram pun menjauhi pintu kamar mandi dan memakai kemejanya. Dia bersiap seraya menunggu Clara selesai mandi. Setelah memakai pakaiannya dengan rapi, Bram duduk di sofa. Dia mengangkat satu kakinya dan meletakkannya di atas kaki lainnya. Dia pun menyeringai seraya menonton televisi. Dia sudah memiliki rencana untuk menghukum mulut Clara malam. Nanti, lihat saja. Dia akan membungkam mulut Clara dan akan memastikan Clara takkan bisa menghindar darinya. Selesai mandi. Clara keluar dari kamar mandi. Dia memakai gaun hitam miliknya. Gaun itu panjang tetapi memiliki belahan dada dengan bentuk huruf V yang cukup panjang. Bagian samping bulatan dadanya terlihat sedikit. Dia tak memakai bra membuat bulatan kecil di dadanya sedikit tampak di balik gaunnya. Melihat hal itu, Bram pun sedikit menaikkan alisnya tetapi merasa tak peduli. Sejujurnya dia menyukai penampilan Clara. Seksi, hanya saja. Bram tak ingin memuji Clara. Dia tak ingin Clara besar kepala kali ini. Dia sungguh tak sabar ingin segera menghukum Clara. Clara sudah selesai bersiap. Dia memakai heels dengan tinggi 5 cm yang berwarna senada dengan gaunnya. Setelah itu, Clara pun mengambil handbag miliknya. Aku sudah selesai. Apa kita akan pergi sekarang? Tanya Clara. Bram melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Dia menghela napas seraya beranjak dari sofa. Bram mengambil ponsel dan dompetnya. Kemudian melangkah menuju pintu keluar. Clara terdiam sesaat. Ada rasa tak percaya karena Bram tak menggandengnya. Hei, Bram. Apa benar kita akan diner romantis? Apa-apaan ini? Kamu bahkan tak ingin menggandengku. Kesal Clara. Bram menghentikan langkahnya ketika sudah membuka pintu kamar hotel. Bram sedikit menoleh tetapi tak melihat Clara. Kamu bisa jalan sendiri bukan? Tanya Bram. Clara mendengus kesal. Dia pun menyusul Bram menuju pintu. Begitu sampai di pintu, Clara menahan tangan Bram ketika Bram akan keluar lebih dulu. Sontak Bram pun melihat ke arah Clara. Ladies first, ucap Clara di tengah kekesalannya. Bram tersenyum miring. Dia menyingkir dari pintu dan Clara pun keluar dari kamar hotel. Clara melangkah dengan cepat. Dia kesal pada Bram yang memperlakukannya dengan tak romantis. Dia ingin membuat langkah Bram tertinggal jauh dari langkahnya. Bram pun melangkah dengan santai setelah menutup pintu. Dia terus memperhatikan langkah Clara yang semakin jauh dari langkahnya. Clara tersentak ketika ada sebuah tangan menarik pinggangnya. Tangan itu kemudian meremas pinggangnya. Sontak Clara pun menoleh ke arah orang itu. Oh, shit. What are you doing? Pekik Clara terkejut. Lagi-lagi Clara tersentak ketika sebuah tangan menarik tangannya dengan kuat.
membuat tubuh Clara terguncang hingga tak sengaja heels yang dia pakai menginjak kaki orang yang baru saja menarik tangannya. Oh, shit. Pekik orang itu. Kemudian menatap Clara dengan tajam. Wajahnya mengernyit merasakan sakit di punggung kakinya. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman. Semua. Zangelnuts Novel.